Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, beserta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Sudarto, Bu Evi, dan rekan-rekan. Yang pertama bagi LPDP, bagi Pak Sudarto, ini saya akan terus-menerus Pak bicara urusan ini terkait tes TOEFL ataupun tes bahasa Inggris lainnya untuk calon penerima bantuan yang akan bersekolah di dalam negeri. Ini kalau ada anak-anak yang apply, yang asalnya dari daerah yang tidak bisa menjangkau urusan bahasa Inggris ini bagaimana? Jadi sangat tidak nyambung Pak, kalau misalnya mau sekolah di dalam negeri disuruh mempunyai kriteria tertentu kemampuan berbahasa Inggris. Sama mungkin kalau misalnya mau sekolah di STAN juga harusnya ini nggak usah ada nih tes-tes bahasa Inggris ini. Kan dinasnya bukan di Inggris, dinasnya kan di Indonesia, kan gitu. Untuk apa pakai bahasa Inggris? Ini saya kira aturan lama ini dan ini sangat tidak nyambung. Untuk apa? Buang-buang waktu Pak, dan akhirnya orang-orang yang mampu untuk melakukan TOEFL ataupun tes bahasa Inggris ini adalah kalangan-kalangan yang bukan dari kalangan prasejahtera gitu. Bapak kalau ngomong ke kalangan prasejahtera ditanya TOEFL nggak tahu Pak TOEFL itu apa. Apalagi yang lain-lain kan gitu. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya kemampuan atau tidak punya kecerdasan. Nah ini yang menjadi masalah, orang-orang ini harus dapat kesempatan gitu. Saya pun melihat Pak, afirmasi ini harusnya ditambah. Khususnya prasejahtera dan disabilitas. Banyak juga yang disabilitas plus prasejahtera yang terjadi itu. 2024, 8.592 penerima beasiswa LPDP ini hanya 2.626 dari jalur afirmasi, kurang dari 31%. Nah lantas sisanya ini 69%-nya ini dari kalangan apa Pak yang menerima ini kan gitu. Kami mengusulkan ke depannya, kalau memungkinkan ke depannya ini nggak usah ke belakang, ke depannya untuk para penerima bantuan ini dipublikasi saja kepada publik. Backgroundnya asalnya dari mana kan gitu. Demi tercapainya tepat sasaran daripada program beasiswa ini. Harusnya program yang sangat bagus yang didukung oleh kita APBN ini bisa memutus rantai siklus pendidikan masyarakat yang tidak mampu. Ini yang harusnya. Jadi menurut saya jalur afirmasi ini harusnya ditambah aja. Dan satu lagi Pak terkait bahasa Inggris ini. Sekarang ini sudah tidak zaman. Kalau kita hitung kekuatan daripada penyumbang kemajuan global ini, economic driver ini, tidak lagi Inggris-Inggrisan Pak sekarang. Jadi lebih baik tesnya ini tes bahasa Cina atau tes bahasa lain kan gitu. Itu. Nah, kemudian satu lagi yang STAN. STAN ini Bu sama Bu. Di sini saya lihat ada tes kebugaran kan gitu, push up, lari-lari kan gitu. Ya tentu harus bugar. Tetapi saya pikir tes integritas ini yang lebih harus diutamakan. Orang yang ngerti angka, yang berintegritas ini yang bisa diberikan kesempatan Bu. Jangan sampai orang-orang yang memahami angka dan punya integritas gara-gara nggak kuat lari panjang-panjang jadi nggak keterima gitu. Karena ini kan bukan bukan fisik yang bekerja ya Bu ya, tetapi kemampuan. Nah mungkin nanti Ibu juga bisa sampaikan ke saya ingin tahu saja Bu, yang gagal tes gara-gara tes kebugarannya tidak lulus ini berapa persen? Dan untuk tes kesehatan, ini dilakukan di mana Bu, dan bagaimana integritas tes kesehatan itu? Karena saya pernah mendengar masukan juga, tapi ini bukan saya menuduh ya Bu ya, hanya mengkonfirmasi bahwa orang yang nampaknya sehat walafiat, tidak ada sehat penyakit apa-apa, tapi ketika tes kesehatan dia dinyatakan sakit. Orangnya bingung juga. Yang bersangkutan ini tidak pernah punya riwayat sakit, tetapi ketika dites ada penyakit katanya. Dan ketika dia melakukan cek mandiri, ternyata sehat. Nah begitu. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.